Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah fiktif yang dibalut dengan nuansa mistis, spiritual, dan penuh makna. Judulnya, Benarkah Nyi Roro Kidul masih mencari pendamping dari dunia manusia? Cerita ini bukan sekadar legenda atau dongeng pengantar tidur. Ia adalah cerminan tentang pilihan hidup, godaan dunia, dan panggilan jiwa yang dalam. Disusun seolah-olah nyata agar kita bisa merenungi pesan yang terkandung di balik setiap adegan. Sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau kamu punya pendapat, teori, atau bahkan pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng. Yuk, duduk tenang, dan mari kita mulai perjalanan Arga, pemuda yang tak sengaja menyeberang batas antara dunia manusia dan dunia sang penguasa Laut Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Langit mulai berubah kelabu ketika Arga menginjakan kakinya di desa Parangjati, sebuah desa kecil di pesisir selatan Jawa yang terkenal dengan angin kencangnya dan debur ombak yang tak pernah tenang. Lelaki muda itu datang dengan misi jurnalistik, menelusuri mitos yang telah lama menyelimuti Laut Selatan. Tapi lebih dari itu, ada rasa tertarik yang tak ia mengerti setiap kali mendengar nama Nyi Roro Kidul disebut. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di rumah seorang nenek tua bernama Mbah Rukiem, yang tinggal tak jauh dari bibir pantai. Rumah kayu itu sudah tua, berderit setiap kali tertiup angin, dan aroma garam laut meresap ke dalam kayu-kayunya. Namun yang paling membuat Arga tak bisa tidur di malam pertama, adalah lukisan wanita berselendang hijau di ruang tamu. Matanya tajam, wajahnya tenang, tapi seperti mengikutinya kemanapun ia bergerak. Jangan banyak tanya tentang lukisan itu, nak, kata Mbah Rukiem sambil menuangkan wedang jahe ke cangkir. Dia sudah lama di sini. Tidak semua yang indah boleh diganggu. Arga hanya mengangguk, namun malam itu ia merasa seperti diawasi. Pukul 2 dini hari, ia terbangun oleh suara gemuruh yang bukan berasal dari ombak. Ia bangkit dan membuka jendela. Di kejauhan, tepat di tengah laut, tampak cahaya kehijauan yang menari-nari, seperti bayangan seseorang berdiri di atas permukaan air. Keesokan harinya, Arga mulai berbicara dengan warga sekitar. Ia mewawancarai nelayan, penjaga warung, bahkan anak-anak yang bermain di tepi pantai. Cerita mereka hampir serupa. Semua pernah melihat sosok wanita berbaju hijau, berjalan perlahan di sepanjang pantai ketika bulan purnama menggantung tinggi. Ada yang bilang, dia masih mencari pendamping dari dunia manusia, ujar Pak Sastro, seorang nelayan tua dengan kulit legam dan mata tajam. Tapi tak sembarang orang bisa terpilih. Harus yang terpanggil. Harus yang terikat nasib. Arga tersenyum kecil, setengah percaya, setengah menganggap semua itu bumbu cerita rakyat. Namun ketika malam tiba, suara yang ia dengar bukan lagi gemuruh atau angin. Itu adalah nyanyian. Lembut, menggoda, dan kali ini, terdengar dari balik jendela kamarnya sendiri. Malam itu Arga tidak bisa memejamkan mata. Nyanyian yang ia dengar semakin jelas, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Melodi lembut itu tidak menyeramkan, tapi justru menenangkan, seperti belayan ombak yang menyapu pasir pantai di senja hari. Ia memejamkan mata, mencoba melawan rasa penasaran yang mulai merambat ke dalam pikirannya. Dalam gelap, ia mulai bermimpi. Ia berjalan di pantai Parangjati yang kosong, diterangi cahaya rembulan yang sangat terang. Di kejauhan, ada sosok wanita berbaju hijau berdiri menghadap laut. Rambutnya panjang menjuntai, dan ketika ia berbalik, Arga bisa melihat wajahnya yang cantik namun asing, seolah bukan dari dunia yang ia kenal. Sang wanita mengulurkan tangannya. Datanglah ke Teluk Siluman sebelum malam ketiga, dan jawaban akan kau temukan. Saat terbangun, Arga mendapati dirinya telah berdiri di depan pintu rumah Mbah Rukiem. Keringat dingin mengucur dari dahinya, meski angin pagi masih menusuk. Di tangannya, tergenggam kerang hijau mengilap yang tidak ia tahu dari mana asalnya. Jantungnya berdebar. Ada yang aneh, tapi tidak satupun penjelasan yang bisa ia pegang. Sudah mulai ya, nak? Tanya Mbah Rukiem dari dalam, seolah tahu mimpi yang dialami Arga. Kalau kau memang dipanggil, kau tak bisa lari. Tapi ingat, Teluk Siluman bukan tempat manusia biasa. Arga mengernyit. Teluk Siluman itu di mana, Mbah? Wanita tua itu diam sejenak. Matanya menerawang jauh sebelum menjawab dengan suara pelan. Di balik tebing timur, ada jalan setapak yang jarang dilewati. Tidak semua bisa melihatnya, kecuali yang sudah diberi tanda. Hari itu, Arga berjalan ke arah timur,
menyusuri tebing dan semak belukar, mengikuti desiran angin yang seperti memanggilnya. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan adalah hal bodoh atau sebuah panggilan takdir. Tepat ketika matahari condong ke barat, ia menemukan sebuah celah sempit di antara dua batu karang besar. Tak ada papan petunjuk, tak ada suara burung, hanya ada hening yang menyesakkan. Dan dari dalam celah itu, angin membawa aroma laut yang berbeda, segar, namun mengandung sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Langkah kakinya terhenti ketika ia melihat pasir pantai berwarna gelap dengan air laut yang tampak berkilau kehijauan. Di tengah-tengahnya, berdiri batu karang besar menyerupai singgasana. Disitulah ia mendengar suara itu lagi. Tapi kali ini bukan nyanyian, melainkan bisikan yang memanggil namanya. Arga berdiri membeku di bibir pantai yang sepi itu. Angin berhenti berembus, seolah dunia terhenti untuk sesaat. Pasir di bawah kakinya terasa lebih hangat, seperti ada kehidupan yang berdenyut dari dalam bumi. Pandangannya tertuju pada batu karang besar di tengah teluk, menyerupai singgasana. Tapi apa yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah bayangan samar seorang wanita yang duduk di atasnya. Wajahnya tak bisa dilihat jelas, tertutup kabut tipis yang seakan melindungi keanggunannya. Namun aura yang memancar darinya begitu kuat. Saat Arga melangkah mendekat, ombak menggulung lebih keras, namun tidak menghantamnya. Air laut itu justru terbelah, membuka jalur sempit menuju batu karang itu. Dengan langkah ragu, ia menyusuri jalur itu. Kakinya tenggelam dalam air hingga betis, namun terasa hangat, seperti menyambut kehadirannya. Saat tiba di dekat karang, bayangan itu menghilang. Hanya tersisa suara lembut yang bergema dari bawah laut. Arga, kau datang. Suara itu mengalir masuk ke pikirannya tanpa melalui telinga. Lembut namun tegas. Tidak seperti suara manusia biasa. Tiba-tiba, air laut di sekelilingnya menyala kehijauan. Dari dasar laut, muncullah pilar-pilar batu membentuk lingkaran sempurna. Cahaya itu memancar dari simbol-simbol kuno yang terukir di permukaan karang. Dunia yang sebelumnya sunyi, kini berubah menjadi tempat suci yang tak pernah ia bayangkan. Kemudian, muncul sosok wanita yang sama dalam mimpinya. Ia berjalan perlahan dari balik karang, mengenakan kain hijau panjang yang melambai tanpa disentuh angin. Wajahnya bersinar, tapi tidak menyilaukan. Matanya menatap Arga dalam-dalam, seolah telah mengenalnya sejak lama. Aku telah menunggumu, katanya, bukan hanya dalam mimpi, tapi dalam setiap detak waktu yang tak pernah berhenti di dasar laut ini. Arga tidak bisa bicara. Mulutnya keluh. Ada rasa takut, takjub, dan entah apa lagi yang menguasai pikirannya. Jangan khawatir, lanjut wanita itu, aku takkan menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa dunia ini lebih luas dari yang kau sangka. Dan kau telah terpilih. Tepat ketika kata itu terucap, langit mendadak mendung. Angin laut bertiup deras, dan suara gemuruh terdengar dari dasar laut. Pilar-pilar batu mulai bergetar. Ombak yang sebelumnya tenang berubah liar. Wanita itu menatap Arga dengan tatapan sendu, lalu berkata pelan, jika kau ingin melanjutkan, kau harus tinggalkan dunia lamamu. Seketika, pasir di bawah kaki Arga mulai runtuh, dan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran air berwarna hijau zamrud yang muncul entah dari mana. Ia menjerit, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Dalam satu kedipan mata, ia sudah tak lagi berada di atas pasir pantai. Ia jatuh ke dunia yang tak pernah tercatat dalam peta manusia. Arga membuka mata dengan napas tersengal. Di sekelilingnya bukan lagi pantai, bukan pula dunia yang ia kenal. Ia terbaring di lantai kristal yang memantulkan cahaya kehijauan dari langit-langit penuh permata laut. Dinding-dindingnya berkilau seperti sisik ikan yang hidup, berdenyut lembut seperti makhluk bernapas. Udara di sana terasa hangat, basah, dan anehnya, nyaman. Ia telah tiba di tempat yang hanya pernah diceritakan dalam dongeng-dongeng tua. Istana bawah laut Nyi Roro Kidul. Langkah kakinya menggema saat ia mulai berjalan. Bayangan-bayangan muncul di kejauhan, namun menghilang setiap kali ia dekati. Arga merasa dirinya diawasi dari setiap sudut, oleh mata yang tak terlihat namun penuh penilaian. Di tengah aula besar, wanita berselendang hijau itu kembali muncul, kini duduk di atas tahta batu giok yang menjulang tinggi. Selamat datang, Arga, ucapnya lembut. Kau telah menyeberang batas. Kini kau melihat dengan mata yang tak dimiliki manusia biasa. Arga menelan ludah, mencoba bicara. Siapa sebenarnya kau? Aku yang kau cari.
Aku yang disebut dalam kisah-kisah, dalam bisikan malam, dan dalam jeritan ombak. Katanya, suaranya bergetar seperti alunan gamelan. Tapi aku bukan hanya legenda. Aku nyata. Dan aku masih sendiri. Ia bangkit, lalu mengulurkan tangan ke arah Arga. Banyak pria dari dunia atas telah mencoba masuk. Tapi mereka bukan yang kucari. Arga menoleh ke sisi ruangan. Di sana, terlihat sosok-sosok pria yang duduk diam, mengenakan pakaian dari berbagai zaman. Ada yang memakai jas kolonial, ada pula dengan pakaian modern. Mata mereka kosong. Mereka tampak hidup, tapi tak bergerak. Seperti boneka manusia yang jiwanya telah terkurung. Mereka datang karena nafsu, ketamakan, atau sekadar ingin tahu. Tapi kau berbeda. Arga, kau datang karena dipanggil. Karena hati kecilmu mencari sesuatu yang bahkan tak bisa kau jelaskan sendiri. Arga mundur satu langkah. Aku tak pernah ingin jadi bagian dari ini. Tapi takdir tak menunggu keinginan. Ia memilih. Seperti aku memilihmu. Suasana menjadi dingin. Kilatan cahaya hijau dari dinding istana mulai berkedip. Sosok-sosok pria yang diam tadi perlahan menoleh ke arah Arga. Satu persatu. Wajah mereka tetap tanpa ekspresi, namun tatapan mereka menusuk, seakan ingin berkata sesuatu atau memperingatkannya. Aku bisa memberimu segalanya, bisik wanita itu. Kekuasaan, keabadian, dan tempat di sampingku. Tapi hanya jika kau bersedia menyerahkan dunia lamamu. Arga memejamkan mata. Ia mendengar detak jantungnya bergema di seluruh aula. Di antara bisikan dan tatapan para pria yang hilang, ia tahu, ia telah melangkah terlalu jauh. Namun belum ada jalan untuk kembali. Arga tidak tahu berapa lama ia berada di istana bawah laut itu. Waktu di sana terasa tak berjalan seperti biasanya. Siang dan malam tak bisa dibedakan. Ia tak lapar, tak haus, namun juga tak bisa tidur dengan tenang. Tapi malam itu, sesuatu berbeda. Seorang pelayan wanita membawanya menuju ruang perjamuan. Ruang itu megah. Penuh cahaya dari mutiara-mutiara laut yang bergelantungan seperti lampion. Di tengahnya, sebuah meja panjang telah disiapkan. Makanan beraneka rupa tersaji, buah laut aneh berwarna keemasan, minuman dari kerang yang bersinar, dan kue-kue yang mengeluarkan aroma harum seperti daun basah dan vanila. Nyi Roro Kidul telah duduk di ujung meja. Ia mengenakan mahkota hijau zamrud, dengan mata yang bersinar lebih lembut malam itu. Makanlah, Arga. Ini adalah sajian dari laut yang hanya disuguhkan pada mereka yang telah melewati gerbang takdir. Dengan ragu, Arga menyentuh salah satu buah laut. Ketika dimasukkan ke mulut, rasa manis dan segar langsung menyebar. Tak seperti apapun yang pernah ia rasakan. Tapi saat ia menelan, ada sesuatu yang berubah. Lidahnya terasa aneh. Ia mencoba mencicipi makanan lain, tapi tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Manis, asin, gurih. Semuanya hilang. Ia menatap wanita itu. Apa yang terjadi? Itu bagian dari pengikatan, jawab Nyi Roro Kidul tenang. Semakin kau makan dari dunia ini, semakin dalam kau terikat. Manusia yang mencicipi makanan kami, akan perlahan melupakan rasa dari dunia lamanya. Arga terdiam. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Di sisi kiri, terdapat lukisan-lukisan besar dari masa lalu. Salah satunya menggambarkan seorang pria berpakaian Jawa kuno sedang duduk bersanding dengan Nyi Roro Kidul. Wajah pria itu mirip sekali dengan salah satu sosok pria yang ia lihat sebelumnya, yang kini duduk membatu dalam aula tahta. Siapa mereka? Tanya Arga. Mereka yang pernah diundang, tapi gagal menjadi satu denganku, jawabnya lirih. Mereka memilih dengan ragu, dan dunia tidak menerima mereka kembali. Arga menggenggam tangan kirinya. Di sana, bekas lingkaran cahaya yang muncul setelah jatuh ke teluk masih membekas samar di kulitnya. Sebuah tanda yang mungkin menjadi peringatan, atau justru pengikat. Aku tak ingin jadi seperti mereka, katanya akhirnya. Kau masih punya pilihan. Tapi waktu tidak akan menunggu, Arga. Jika malam ketiga tiba dan kau belum memilih, maka keputusan akan dibuat untukmu. Saat kata itu diucapkan, semua cahaya mutiara mendadak padam. Ruangan berubah gelap gulita. Arga mendengar suara-suara samar dari balik dinding. Tangisan, bisikan, jeritan. Dan di tengah semua itu, satu suara menonjol. Suara ibunya. Arga, pulanglah, nak, pulang.
Arga membalikan badan, mencari sumber suara. Tapi yang ia lihat hanya dinding laut yang bergelombang. Dan di dalamnya, bayangan rumahnya sendiri muncul perlahan, seperti kenangan yang menolak dilupakan. Malam ketiga datang dengan sunyi yang tidak biasa. Tak ada gamelan, tak ada pelayan, tak ada bayangan wanita berselendang hijau. Arga berdiri sendiri di pelataran istana yang mengapung di tengah kegelapan laut. Air di bawahnya tenang, terlalu tenang, seperti cermin hitam yang menanti seseorang terjatuh ke dalamnya. Langit di atas tak menunjukkan bintang. Hanya pusaran kabut kehijauan yang berputar perlahan, seperti napas dari sesuatu yang purba. Ia berjalan menuju gerbang istana, tempat ia pertama kali sadar. Kini gerbang itu terbuka lebar, memperlihatkan dua jalan di depannya. Jalan pertama mengarah ke pelataran yang sama dengan aula tahta, di mana Nyi Roro Kidul pernah menawarkan tahta, keabadian, dan kekuasaan. Jalan kedua, jauh lebih redup, mengarah pada sebuah celah air laut yang menyala samar, membentuk lorong cahaya menuju permukaan. Arga berdiri di tengah, saat suara yang ia kenal memanggil dari belakang. Arga! Ia menoleh. Nyi Roro Kidul berdiri beberapa langkah darinya, tak lagi mengenakan mahkota. Rambutnya tergerai, wajahnya terlihat lelah, tapi tetap menyimpan keanggunan yang tak tertandingi. Kau sudah melihat dunia ini. Kau tahu bahwa aku tidak berbohong, katanya pelan. Tinggallah, jadilah satu denganku. Tak ada penderitaan, tak ada perpisahan. Kau akan dikenang dalam aliran air, dalam angin laut, dalam legenda yang abadi. Arga menatap matanya. Ada kesedihan di sana. Bukan kesedihan biasa, tapi duka dari seseorang yang telah menunggu terlalu lama. Kalau aku tinggal, ujar Arga perlahan, apa yang akan terjadi pada mereka yang sudah menungguku? Ibuku, teman-temanku, kehidupanku. Semua itu akan pudar, jawabnya. Seperti rasa yang telah hilang dari lidahmu. Tapi kau akan dapat yang baru. Kehidupan yang lebih tinggi. Tempat yang lebih suci. Di kejauhan, suara ibunya kembali terdengar. Lembut, membuai, tapi juga mengingatkan. Arga menutup mata. Ia teringat ombak pertama yang menyapanya di teluk itu. Suara dari dalam hati. Dan satu rasa yang belum benar-benar hilang, rasa rindu. Ia membuka mata, lalu melangkah menuju lorong cahaya. Setiap langkah terasa berat, seperti melawan tarikan laut yang tak ingin melepas. Nyi Roro Kidul tidak mencegah. Ia hanya berdiri, diam, lalu mengucapkan kalimat terakhir dengan suara nyaris tak terdengar. Jika kau berubah pikiran, laut ini akan selalu terbuka untukmu. Begitu Arga memasuki lorong cahaya, semua berubah. Air laut bergetar, langit memekik dalam diam, dan dunia bawah laut yang megah perlahan larut dalam gelombang, seperti mimpi yang memudar sebelum fajar. Arga terbangun di pinggir pantai. Teluk itu sunyi, tubuhnya dingin, tapi hidup. Tak ada bekas istana, tak ada mutiara, tak ada suara. Hanya debur ombak, dan angin yang membawa bisikan samar dari kedalaman. Cerita ini mengajarkan bahwa sebesar apapun godaan kekuasaan, keabadian, dan kemewahan yang datang dari dunia selain Allah, kita harus tetap berpegang pada keimanan, cinta keluarga, dan kesadaran akan asal-usul diri. Jangan sampai terlena oleh janji-janji dunia yang indah namun bisa menjauhkan kita dari tujuan akhir, kembali kepada Allah dengan selamat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Catatan penting. Cerita ini adalah kisah fiktif yang disusun dengan gaya seolah-olah nyata untuk menggugah rasa penasaran dan mengambil hikmah di baliknya. Tidak dimaksudkan untuk menguatkan mitos atau menyebarkan keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.